Nah, ini sedikit hal yang menarik dari subbab jima'u solahian nufus. Dan saya tertarik kok Imam Al-Haris Al-Muhasibi menggunakan kata-kata al-jima' di dalam beberapa subbab supaya ini memperkaya kita. Al-jima', kalau kita mendengar kata-kata al-jima' tidak asosiasinya langsung ke jima' fikih dalam kajian fikih, maksudnya hubungan suami istri. Nah, ini kumpulan untuk memperbaiki jiwa kita, nafsu kita gitu. Nanti ini menarik ini subbab ini kalau kita baca. Nah, sebelum kita baca, mari kita membaca surat Fatihah terlebih dahulu. Pahalanya kita aturkan kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, kepada asatidz kita, kepada Pak Yai, Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob Allah yarham, dan khususnya kepada beliau Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Semoga dengan kita istiqomah pelan-pelan membaca karya beliau, kita mendapatkan berkah ilmunya untuk menata hati kita masing-masing. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Jima'u solahin nufusi, ya. Perkumpulan kebaikan jiwa-jiwa. Perkumpulan kebaikan jiwa-jiwa. Jadi nufus jamaknya nafas loh ya. Karena nafsu manusia itu Mas. Nafsunya satu, tapi di dalam nafsu itu terbagi-bagi gitu. Nah, ini menarik Mas ya. Jadi nafasnya satu, secara global manusia memiliki nafsu. Tapi kalau dibedah itu macam-macam gitu isinya, gitu ya. Nah, ini dari segi kata ya. Jadi mufradnya kan nafas, jamaknya nufus, gitu. Waqala, dan berkata siapa Imam Al-Haris Al-Muhasibi, innan nasika, sesungguhnya orang yang berjalan beribadah menuju pada Allah. Makna komplitnya innan nasika, nanti di halaman setelahnya ada definisinya. An-nasik itu al-munqati lillah, loh gitu. Al-munqati lillah, yang memutuskan dirinya gitu ya untuk menuju pada Allah, itu an-nasik. Sehingga dalam doa iftitah kita kan inna sholati wa nusuki kan Mas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi ta'ala. Itu iftitah aja itu kalau kita maknai itu maknanya Mas ya, kita sholat itu munajat kita itu gitu loh, menampar kedirian kita, ego kita sebagai manusia gitu. Kalau kita maknai dan kita hayati loh ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Udah itu sepenggal iftitah sholat aja itu gitu ya, luar biasa ya. Sehingga nggak aneh kalau Al-Quran itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu ya betul Mas. Jadi kalau kita baru masuk ke tahapan doa iftitah saja, kita sudah dihadapkan lisan kita untuk ngomong, terus hati kita idealnya meresapi itu. Inna sholati, sholat yang kita kerjakan ini inna sholati wa nusuki ya, wa nusuki. Perjalanan ibadah kita yang kita lakukan ya. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku itu lillah ta'ala. Gitu Mas. Nah, ini menariknya ya dari satu doa. Oke, kita kembali lagi an-nasik ya. Jadi an-nasik itu ibadah kita berjalan beribadah menuju kepada Allah, sehingga nanti haji itu juga disebut sebagai nusuk Mas. Oke, itu istilah ya. Innan nasika, sesungguhnya orang yang berjalan beribadah menuju kepada Allah itu ilam yakbal, ketika tidak menerima siapa an-nasik al-hikmata, pada hikmah, walal mau'idhota, dan tidak pada mau'idhah. Mau'idhah itu pitutur ya. Wala nasihata, dan tidak nasihat, minal adwi, dari musuh, wasodiki, dan teman, wasafihi, dan orang yang bodoh tidak berilmu, wal halini, dan dari orang yang bijak, berilmu dan berbijak, itu fanusukuhu, maka adapun nusuknya an-nasik, adapun perjalanan peribadahannya seseorang ya, an-nasik tadi fanusukuhu, maka adapun nusuknya an-nasik
itu nusukal muluki, ya, itu nusukul muluki. Nasiknya atau perjalanannya seorang raja, gitu. Bukan seorang abad. Nah, jadi kalau kita itu beribadah kepada Allah, hati kita tidak terbuka untuk tidak menerima nasihat, mauidhah dari orang lain, kita merasa benar sendiri. Kalau diingatkan itu kita nggak mau, ya nusukuna itu nusukul muluk. Maksudnya apa? Bukan nusukul abid, Mas. Kita ini statusnya kan abid. Nah, maksudnya apa ini? Nah, catatan nomor 1 itu menarik, nomor 1 kecil di bawah. Ada catatan, Mas. An-nasiku huwa al-munqati'un lillahi ta'ala. Jadi an-nasik itu al-munqati' lillahi ta'ala. Mimman la yakumu ghairuhum bi mu'natihim. Gitu. Orang yang fokus memutuskan diri untuk menuju Allah dan dia itu sudah nggak ada menanggung mu'nahnya. Gitu. Tidak ada yang menanggung penghidupannya karena memang fokus menuju pada Allah gitu. Nah, Wa'tabaro, berarti kalau wa'tabaro, wa'tabaro al-imam al-haris al-muhasibi atau waktu biro silakan. Kalau waktu biro berarti di. Nah, nanti nusuknya itu bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Kalau jadi maf'ul berarti wa'tabaro nusukahu atau waktu biro nusukuhu. Nah, waktu biro maka dibilang atau dianggap atau diposisikan apa nusukuhu, nusuknya seorang nasik tadi, nusukal muluki laksana nusuknya seorang raja, fiha di al-halati di dalam kondisi ini, kondisi yang tidak mau menerima hikmah, mauidhah, nasihat dari orang lain, bahkan dari musuh. Alasannya apa? Li'annahu karena sesungguhnya an-nasik itu layak balu tidak mau menerima siapa an-nasik al-haqqa dari perkara hak minal amati dari orang umum wa du'afai dan dari orang yang dhaif, ya. Jadi nggak mau menerima dari yang dhaif meskipun itu benar. Nah, ini yang nggak bagus, meskipun itu benar tapi kalau nggak mau menerima itu juga bukan sebagai seorang an-nasik yang bagus, ya. Au ta'khuduhu atau mengambil pada al-nasik apa al-izzatu rasa mulia diri bil ismi dengan dosa. Idza nusia ketika dinasihati siapa an-nasik litashihi amalin karena untuk mensahihkan amal, au i'tiqadin atau mentasihkan i'tiqad, au qaulin atau mentasih qaul, perkataan fasidin yang rusak loh gitu Mas. Enggak mau menerima padahal nasihat tadi litashihi amalin au i'tiqadin au qaulin fasidin yang kita miliki. Wa huwa adapun man tadi Mas ya. Man yang nasik tadi loh. Bidzalika dengan hal itu, dengan adami qabulil haq minal amah wa du'afa itu rujuknya. Wa huwa bidzalika itu yata'aradu, ya, itu yata'aradu berlawanan atau bertentangan ma'ato bi'ati sulukihi besertaan dengan tabiat karakter perjalanannya an-nasik tadi alati tamu yang diwajibkan atau diniscayakan alaihi atas an-nasik ayakuna ada siapa an-nasik itu abdan seorang hamba ya mau dinasihati mau diarahkan mau karena abad itu ya ibarat budak itu kalau diarahkan kan mau Mas. Budak itu diarahkan mau. Nah ini posisi kita juga ibadah kita itu sebagai seorang budak kalau kurang tepat, kemudian ada yang membenarkan kita dengan terbuka mau. Atau paling enggak ya kita mendapatkan nasihat-nasihat dari Quran, hadis kita, terus akhirnya nafsu kita kalahkan. Itu juga termasuk dari bentuk artikulasi kita menerima nasihat dari dari agama. Karena ad-dinu an-nasihat kan di arba'in itu ad-dinu an-nasihat. Nah, gitu. Nah, kalau kita nanti keras hati tidak mau mendengar dan tidak mau menerima nasihat-nasihat orang lain, merasa benar sendiri, nusuk kita atau perjalanan peribadahan kita menuju Allah itu bukan perjalanan atau peribadatannya seorang hamba tapi seorang raja karena merasa paling benar sendiri dan itu enggak bagus ya untuk kebaikan atau menata hawa nafsu kita untuk mengkritisi atau membenarkan tadi litasil amal
autiqadin au qaulin fasid. Nah, itu satu poin. Kulta, nah ini beda lagi Mas. Kulta berkata siapa engkau? Ini asail Mas ya. Jadi sekali lagi ini kita ulang-ulang ya, sebenarnya sudah sering kita omongin. Gaya penulisan ulama-ulama di era-era abad kedua Hijriah kayak Imam Al-Haris Al-Muhasibi dan juga Imam Asy-Syafi'i dalam risalahnya itu memakai metode tanya jawab. Gitu, memakai metode tanya jawab. Kulta ini kan yang menulis kan juga Mas Imam Al-Haris Al-Muhasibi, tapi konteksnya ada orang yang berkata atau merespon kepada Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ini sama persis dalam risalahnya Imam Syafi'i itu. Gitu. Kulta berkata siapa engkau? Engkau Hesail. Engkau berkata begini, Dakartanya ini ke Imam Al-Haris Al-Muhasibi gitu. Dakarta, Imam Haris Al-Muhasibi, Dakarta telah menyebut siapa engkau. Ya. Syai'an yungsi'u syai'an. Syai'an yungsi syai'an. Nah, ini benar. Ini kaidahnya ini, Mas. Syai'an yungsi syai'an. Syai' yang pertama itu berbeda dengan syai' yang kedua. Ini di balaghah ada kan? Kalau nakiro lafaz ada dua lafaz yang sama persis dalam satu kalam, dalam satu sentence. Kalau sama-sama nakiro, awal nakiro, kedua nakiro itu sesuatu dua hal yang berbeda. Tapi kalau yang awal itu nakiro, kemudian yang kedua ma'rifat, itu dua hal itu hal yang sama. Gitu ya. Itu nanti dalam kajian balaghah. Jadi syai' yang awal ini bukan syai' yang kedua. Syai'an yungsi syai'an. Satu hal itu bisa menyebabkan terlupanya sesuatu yang lain. Gitu. Satu hal itu bisa menyebabkan keterlupaan pada hal yang lain. Nanti Mas di bawah itu ada kaidah li annal qalba wahid la yumkinuhu ayastaghila ila bi syai'in wahid. Jadi mendua itu kayaknya susah Mas. Kalau nanti kita punya istri muda itu nanti istri tuanya terlupakan ya. Li annal qalba wahidun la yumkinuhu ayastaghila ila bi syai'in wahidin. Nah, saya belum kebayang kalau ada sebagian teman yang sukanya mengoleksi ya. Ngoleksi nanti dipilih yang mana itu berarti hatinya hebat itu Mas. Berarti hatinya satu tapi bisa dibagi-bagi. Gitu ya. Nah, ini syai'an yungsi syai'an Mas. Jadi satu hal itu bisa melupakan hal yang lain. Kalau kita sudah kenal yang baru, hal yang lama itu kita lupakan. Itu anunya untuk memudahkan ungkapan ini, tapi ini konteksnya adalah kalau nanti kita sudah cinta dunia Mas ya, itu susah hati kita kalau ingin cinta akhirat gitu. Nah, ini cintanya ke sana akhirnya, bukan cinta tadi ya. Tapi untuk memudahkan tadi. Kalau hati kita itu sudah dipenuhi cinta dunia, agak susah untuk membagi hati kita itu cinta akhirat. Mungkin itu dibalik dalam artian hati kita itu cinta akhirat gitu ya, meskipun kita tidak lupa masalah materi yang ada di dunia. Nah gitu, jadi nanti apa-apa yang ada itu pun juga sudah kita cintai Mas, ada di dunia meskipun banyak, tapi kita niatkan ini wasilah untuk menuju akhirat karena orientasi kita akhirat. Nah gitu ya, itu idealnya. Jadi kalau nanti ada dua cinta di hati kita itu agak susah, cinta dunia sama cinta akhirat agaknya susah. Yang kita utamakan cinta akhirat, sehingga nanti dunia ini kita gunakan untuk menuju atau untuk merawat cinta kita pada akhirat loh gitu Mas. Jadi ini juga menarik Mas, ini filosofi hidup juga ya. Nanti kita kan ayat dulu yang sering dibaca Ustaz Rozi itu kan apa itu Mas ya, yang anak kita, istri kita, harta kita itu kan fitnah ya. Fitnah bagi kita. Ini maksudnya ya ini salah satunya. Kalau nanti kita nggak hati-hati, cinta kita itu berhenti pada zat atau materi berupa istri cantik ataupun anak-anak kita yang kita miliki atau harta benda kita tidak memiliki pemahaman yang lebih jauh dari itu, berarti sudah selesai. Cinta kita berhenti pada materi istri cantik tadi. Tapi kalau orientasinya kita akhirat, jadi fitnah di situ kan coba Mas. Kita harus bisa ini nanti kan kita akan menghadapi loh Mas, menghadapi semua lah ini. Jadi ini ilmu dulu ya, meskipun kita belum praktek tapi sudah punya ilmunya. Jadi istri cantik, harta banyak, anak yang banyak, yang baik-baik itu jadi fitnah. Jangan sampai cinta kita berhenti di situ, tapi kita orientasikan lebih dari itu untuk akhirat.
Sehingga istri cantik ya kita syukuri ya, dalam rangka untuk qadul basor ya, untuk beribadah gitu kan. Nikah itu katanya kan menyempurnakan separuh agama gitu. Nah konteksnya itu. Nah terus nanti kalau kita punya anak ya, ini amanat harus kita rawat dengan baik, karena nanti kalau kita mati salah satu sahamnya adalah anak kita itu. Tapi orientasinya kalau nanti kita mati loh Mas ya, sehingga anak ini kita rawat dengan baik. Tapi kalau berhentinya hanya ke anak atau istri cantik atau harta banyak, kita lupa akhirat ya, nanti kita nggak lolos ujian gitu. Nggak lolos ujian diberi istri cantik, harta banyak, anak yang banyak gitu. Jadi ya sekali lagi ini ilmunya ya. Oke, kita baca teksnya lagi. Kulta, berkata siapa engkau, Zakata telah menyebutkan siapa engkau Imam Al-Haris Al-Mu'asyibi syai'an pada sesuatu yungsi yang melupakan syai'an pada sesuatu yang lain. Famasil maka berikanlah contoh. Famasil maka berikanlah contoh ay syai'in, sesuatu yang mana hada ya hal ini minal asya'i dari sesuatu gitu loh. Kaidah syai'an yungsi syai'an itu mana prakteknya? Qala maka berkata atau menjawab siapa Imam Al-Haris Al-Mu'asyibi, mislu syab'i, sebagaimana rasa kenyang. Sabuk ya, sabuk boleh, sabak boleh. Sebagaimana rasa kenyang, fa'inahu sesungguhnya, maka sesungguhnya rasa kenyang itu yuhiju, ahaja yuhiju, mengobarkan asyahwatah pada syahwat, wa yurisu dan mendatangkan al-quswah pada kerasnya hati, wal batoro ya, wal bator di Munawir itu bator maknanya agak panjang Mas, penyalahgunaan nikmat, Arabnya atuhyan bin nikmah. Jadi al-bator dalam Munawir ya, al-bator ay atuhyan bin nikmah, atuhyan bin nikmah, penyalahgunaan nikmat gitu. Wasakola dan berat ya, berat untuk beribadah, wan nauma dan naum. Jadi sabek itu bisa melupakan ya, melupakan hal yang lain, bisa melupakan yang lain, karena kenapa? Dia itu menggerakkan syahwat kita, mendatangkan hati kita yang keras, kemudian lalai itu karena terlalu banyak makan ya, atau menikmati makanan yang kita miliki, sehingga nanti kita tadi ya sampai ke bator ataupun takol ataupun naum itu tadi. Wa mislu kasratil kalam, dan seperti banyaknya ucapan. Ini termasuk syek loh Mas. Kasratul kalam syek yungsi ya, yang bisa menyebabkan lupa pada sesuatu yang lain. Fa mislu kasratil kalam, seperti banyaknya omongan, fa innahu sesungguhnya kasratul kalam itu yuksi, bisa mengeraskan ya, itu yuksi, aksa yuksi alqalba pada hati. Ngomong ya nggak ada guna loh Mas, ngomong nggak ada guna. Beda kalau ngaji kan nih, kalau ngaji kayak gini nggak ngomong ya berarti nggak akan ngaji. Ataupun asatid kita yang ngajar itu ngomongnya berguna gitu. Ngomong yang nggak berguna ini mungkin apa Mas ya? Ya komen-komen yang nggak ada kepentingannya gitu, kita komen ini dan itu. Nah mungkin di status juga termasuk itu Mas. Apa bahasa kita tuh kepo, kepo ya. Ya ada kepo yang bermanfaat, yang tidak. Teman-teman mungkin bisa membedakan ya, mana yang perlu kita komen, mana yang tidak. Kalau kita banyak ngomongnya itu yuksi alqalba wayakilu dan menyedikitkan gitu albaha pada baha itu keindahan. Jadi ada gus baha itu dari kata baha, wal mahabata dan mahabah itu di Munawir itu maknanya keseriusan atau kesungguhan. Gitu ya. Jadi kalau banyak ngomong gitu ya, itu fokusnya itu kurang. Wa yuqimu ya, aqoma yuqimu. Di Munawir aqoma yuqimu maknanya itu memandulkan. Nah, ini maknanya Munawir itu memang bagus ya. Ya kalau nggak bagus juga nggak jadi Munawir kan. Tapi maknanya kok pas-pas gitu loh beliau itu. Padahal kan itu kamus secara umum ya, tapi kalau dikontekskan dalam salah satu kitab kok maknanya pas. Wa yuqimu dan memandulkan apakah kasratul kalam tadi al hikmata pada hikmah. Kalau banyak ngomong banyak ini itu yang enggak bermanfaat itu kurang hikmahnya, kurang hikmah di sini dalam artian apa Mas, kebijakan ya, kebijakan atau penghayatan hidup atau penghayatan ilmu. Gitu. Mana sederhananya ya. Jadi kalau kita banyak ngomong yang enggak berguna
itu memandulkan penghayatan kita terhadap ilmu gitu ya. Wa yuqimu al-hikmata wa yukasiru, dan memperbanyak apa itu tadi kasratul kalam as-saqata pada kejatuhan ya. Kejatuhan dalam kekeliruan, dalam kesalahan itu karena banyak ngomong. Jadi kasratul kalam itu bisa menyebabkan dan ya bisa melupakan hati kita itu yang harus kita bersihkan ya. Kita harus punya keseriusan, kita harus punya hikmah. Tapi kalau sudah ada kasratul kalam semuanya bisa hilang gitu. Wa mislu tulil amali, dan sebagaimana panjang angan-angan. Nah, kemarin kalau kita terjemah tulil amal ini, Mas ya. Ini kalau bahasa keren kekinian sudah bukunya banyak ya. Gaya hidup minimalis itu tulil amal ini kebalikan dari gaya hidup minimalis. Jadi orang Jepang kan salah satunya itu punya tulisan buku bagus itu kan, seni hidup minimalis. Jadi biar kita bahagia hidup di dunia itu salah satu kuncinya bahasa buku itu ya, bahasa buku yang ditulis orang Jepang itu ada menerapkan konsep hidup minimalis. Hidup minimalis itu akan membuat kita lebih bahagia, lebih ringan dalam hidup. Nah, itu maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau saya pahami dari buku itu, kalau kita memahami isi buku itu, rumah kita itu nggak terlalu gede-gede dan nggak perlu besar-besar yang di situ isinya macam-macam, yang macam-macam itu kadang nggak perlu kita gunakan gitu. Kalau kita kendaraan kan ya motor satu, misalnya mobil ya satu, misalnya mobil nggak usah perlu 5, nggak perlu 10, koleksi banyak, itu akan meribetkan hidup kita. Rumah juga gitu, nggak perlu gede-gede, yang penting kan rumah itu nyaman, kemudian untuk istirahat, itu kan filosofi rumah itu. Nah sehingga kan sekarang kita banyak mendapati desain rumah yang minimalis itu Mas ya. Nah itu tujuannya juga Mas, biar hidup kita itu mudah di sini, dalam artian nggak banyak anggaran. Kalau rumahnya nggak minimalis, kendaraannya nggak minimalis, itu kan banyak banyak anggaran toh, tentunya banyak anggaran dan banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan gitu ya, karena kita tidak menerapkan seni hidup minimalis gitu. Nah itu seni hidup minimalis itu dalam kajian tasawuf sebenarnya lawan dari tulil amal gitu ya. Kalau kita itu nggak punya tulil amal dalam artian hidup minimalis seperlunya, secukupnya, bukan berarti kita lupakan semua, enggak, tapi seperlunya. Nah insya Allah hidup kita akan mudah untuk bahagia. Nah itu wa mislu tulil amali, dan sebagaimana itu seperti panjang angan-angan fa innahu, karena sesungguhnya tulil amal itu yungsi, bisa melupakan al akhirata, pada akhirat gitu Mas ya. Ini sampai ini ya, yungsi al akhirat tuh ya, melupakan akhirat, kita asik atau kita tenggelam atau larut di dunia gitu, sehingga lupa akhirat. Nah, ini tadi kaidah dari inna syai'an yungsi syai'an wa yudzakiru, dan mengingatkan apa tulil amal ad-dunya, pada dunia itu wa yuhsinuha, dan membilang atau menganggap baik pada ad-dunya itu sebab tulil amal. Wa yuhabbibuha, dan membuat cinta ya apa tulil amal pada dunia, ilaika, padamu gitu. Kenapa kita cinta dunia? Ya karena punya tulil amal. Nah, gitu. Kita ingat mikirin dunia saja, terus akhirnya lupa akhirat. Wa yurisu, dan bisa menyebabkan apa tulil amal al hasad, pada hasad. Hasad ini ya Mas, ada perbedaan antara hasad sama ghibah. Nah kalau hasad ini berarti kalau kita itu punya tulil amal yang berlebihan, akhirnya ada teman kita yang sudah dianugerahi, kita belum, itu nggak aneh Mas kalau cepat punya rasa hasud, karena memang kita tulil amalnya nggak keturunan gitu ya. Artinya kalau kita belum diberi rizki itu, teman kita kok sudah, itu akhirnya kita hasud. Hasud itu apa ya, kita ingin nikmat itu diberikan kepada kita, seraya teman kita itu dihilangkan dari nikmat itu diberikan ke kita, hilang dari saudara kita. Itu nggak boleh, itu haram, itu madmum ya, dicela. Tapi ada, kita ingin
ya sebagaimana teman kita, tapi kita tetap senang kalau teman kita itu juga sudah mendapatkan nikmat itu namanya ghibthah. Kalau ghibthah itu mahmud, terpuji. Nah gitu. Misalnya nanti Mas Munir choir raya, terus Mas Dede Yasin dulu kita pernah ngaji bareng loh, tapi kok Mas Yasin istrinya cantik, mobilnya juga banyak, rumahnya juga magrong-magrong, anaknya nurut-nurut semua gitu. Kok saya enggak ya? Wah, gimana caranya bisa hilang? Bisa pindah ke saya. Istrinya saya goda aja misalnya. Itu hasad, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita, wah itu teman saya pada satu kamar ngaji bareng. Ya mudah-mudahan saya nanti segera bisa dapat sebagaimana kenikmatan yang sekarang dimiliki oleh Mas Munir. Saya ikut seneng lah, Mas Munir sekarang sudah sukses. Nah itu boleh, itu mahmud. Nah, Oke. Itu tadi wayurisu al hasada wa taswifa. Tulil amal ya taswif itu ngendi menunda-nunda untuk beribadah lah kontennya, menyiapkan akhirat. Qawiya yakma wa yakwa, dan memperkuat apa itu tulil amal al hawa pada hawa nafsu, wa yukasiru, dan memperbanyak apa tulil amal asyahawata pada syahwat, asyahwati ya sama muannas salim, pada syahwat kita. Itu tulil amal. Inna syai'an yumsi syai'an. Gitu. Wa fi hadza, dan itu di dalam hal ini, dalam contoh-contoh ini loh Mas ya. Ma sesuatu mubtada muakhar, khabarnya muqaddamnya. Wa fi hadza ma gitu ya. Wa fi hadza, dan itu di dalam hal ini ma sesuatu, utawi sesuatu kalau bahasa Jawanya. Tastadilu, yang bisa mengambil dalil siapa engkau bihi dengan ma ala addatihi, atas perlawanannya ma. Berarti kalau tadi Mas ya, kalau kita cinta akhirat, otomatis dunia itu akan terlupakan dari hati kita, atau cinta dunia itu akan ternafikan dari hati kita. Kalau perut kita itu nggak terlalu kenyangan Mas, itu juga ibadah enteng. Teman-teman bisa membandingkan saat kita puasa itu ya. Ini mungkin kita sama-sama punya pengalaman itu ya. Pengalaman subjektif itu sebagai seorang muslim yang setahun sekali puasa wajib, atau nanti yang sunnah itu Senin Kemis atau yang lainnya, atau Dzulhijjah kemarin itu kan teman-teman coba bandingkan ya, pas waktu puasa atau Ramadan itu kan semuanya serba ringan ya, meskipun ya kita nanti capek terus tidur, mungkin tidur pagi atau tidur siang ya, ada tidurnya gitu, tapi kalau nanti apa ya, untuk jamaah, untuk baca Quran, untuk tarweh, itu kok ya ringan. Itu beda di luar waktu kita puasa. Jamaah aja itu agak berat gitu ya. Atau sholat awal berat, tapi kalau pas Ramadan ringan. Baca Al-Quran itu mungkin bisa berlembar-lembar atau berjus-jus waktu Ramadan. Tapi kalau nggak Ramadan itu berat. Nah itu salah satu, selain karena faktor kita memang memiliki motivasi untuk beramal banyak di bulan Ramadan karena pahalanya banyak, tapi juga ada faktor sebab perut kita. Sebab kekosongan perut kita itu, karena misalnya kita nggak puasa itu makan mungkin bisa 2 atau 3 kali ya. Kalau pas waktu puasa paling banter 2 kali, atau mentoknya paling sekali ya, makan beratnya loh ya, makan beratnya. Kadang kalau sudah makan buka puasanya banyak, sahur itu paling udah ogah-ogahan ya, untuk makan berat paling cuma makan apa yang manis-manis untuk sahur aja, kesunahan. Gitu. Nah itu tadi ya, itu maksud dari wa fi hadza ma tastadilu bihi ala addati. Faida fakata, maka ketika berpikir-pikir siapa engkau. Faida fakata, maka ketika berpikir-pikir siapa engkau di dalam ma'aruf tak, maka mengetahui siapa engkau minal asya'i, dari sesuatu sesuatu yurisu, yang bisa mendatangkan al-khaira, pada kebaikan. Maksudnya tadi loh Mas ya, yang sabuk berarti kalau nggak sabuk kita akan membawa kebaikan. Wama, dan sesuatu yurisu, yang bisa mendatangkan asyara, pada kejelekan. Wa kullu syughlin, adapun setiap sesuatu yang menyibukkan itu yusaghilu, menyibukkan an ghairihi, dari sesuatu yang lain, minal asghari, dari kesibukan. Kaidahnya ini di anal qalba, karena sesungguhnya hati itu wahidun satu, la yumkinu, tidak mungkin pada hati ya, al-qalb apa ayastaghila, tersibukkan apa al-hati, apa al-qalb atau hati tidak tersibukkan ila bisya'in, kecuali dengan sesuatu wahidin yang satu. Jadi
Kenapa kok ada kaidah inna syai'an yumsi syai'an? Karena di ana al-qalba wahidun la yumkinu ayastagila illa bi syai'in wahidin. Ya, kita tinggalkan bab itu, kita masuk ke bab baru al-iradah wasidku wal hawa.